Mari kita angkat ke lagu Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus sangat baik bagi kita. Amin. Semua. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Mari kita katakan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari kita sama-sama angkatkan nama Tuhan kita dengan lagu pujian kita. Allah bangkit. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Tuhan, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Semua katakan, Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, Allah bangkit, bernyanyilah. Katakan, musuh dikalahkan, haleluya, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, Allah bangkit, bernyanyilah. Katakan, musuh dikalahkan,
umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh, oh. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Mari kita angkatkan lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Haleluya Tuhan. Haleluya. Mari kita angkatkan lagu Ku Rasakan Kasih-Mu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Ku rasakan kasih
Engkau curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya. Kami memuji-Mu, kasih-Mu Tuhan. Selamat pagi dan berjumpa lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saudara-saudari yang kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, kita bersyukur pada pagi hari ini karena kita sempat bersama di dalam firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengar firman Tuhan bersama saudara-saudari, mari kita berdoa. Mari kita ambil masa untuk tunduk kepala dan berdoa supaya Roh Kudus yang mengajar kita dan Roh Kudus yang memberi hikmat kepada kita untuk mengerti firman Tuhan ini. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Di pagi hari ini kami bersyukur Bapa, karena Engkau memberi hidup untuk kami bernafas, untuk kami melihat ciptaan-Mu. Dan kami bersyukur atas kesehatan, atas tenaga yang Engkau bekal kepada kami. Dan kami bersyukur juga Bapa, karena pagi hari ini kami sempat bersama untuk mendengar dan mempelajari firman-Mu. Dan berilah kami Bapa di surga hikmat dan kebijaksanaan untuk mengerti lebih mendalam lagi firman-Mu yang memberi hidup kepada kami semua. Dan berkatilah setiap telinga yang mendengar, setiap hati yang menerima Bapa. Biar dengan kuasa Roh Kudus-Mu Engkau menyertai kami pagi hari ini. Buka telinga roh kami, hati roh kami, supaya ini menjadi bekal, ini menjadi makanan rohani kami, untuk kami hidup di dalam dunia ini. Terima kasih atas kasih-Mu, atas anugerah-Mu yang Kau curah di dalam hidup ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua anak Tuhan mengatakan amin. Amin. Ya saudara dan saudara dalam Tuhan, minggu yang lepas kita dengar dari saudara Nicholas, pengungsian yang sungguh memberkati kita semua, bagaimana kita sebagai ketua keluarga harus menjadi contoh atau role model dalam keluarga kita. Kalau kita gagal, saudari maupun saudara semua menjadi contoh, maka buruklah hasilnya. Dan kita sama-sama saudara untuk menjadi role model maupun contoh pada keluarga kita, supaya keluarga kita akan terus diberkati di masa hadapan. Bukan senang saudara
untuk menjadi model maupun role model. Kita harus dalam hidup, kita harus berhati-hati hidup di dalam hidup seharian kita, cara kita bercakap, cara kita bekerja, cara kita menjalankan kepercayaan kita atau iman kita, beribadah pada Tuhan. Kalau kita gagal, saudara, maka itulah orang akan lihat gambaran itu dari anak-anak kita, dari semua yang mengikuti kita. Karena kita adalah guru, kita adalah role model. Sebagai guru, saudara, bukan semuanya akan berjaya, tapi sekurang-kurangnya orang akan lihat perbuatan kita yang baik, perbuatan kita yang taat kepada apa yang kita telah kongsikan maupun apa yang kita harapkan dalam Tuhan. Dan pagi hari ini, saudara, topik kita pada hari ini memang pernah kita dengar, pernah dikongsikan oleh elders maupun pastor yang datang atau yang dijemput. Kita pernah dengar apa yang mereka kongsi. Dan itulah kita kembali lagi pada topik yang kita akan dengar semua, dan kita masing-masing membuka telinga, membuka hati kita untuk mendengar, untuk belajar sama-sama. Bukan seperti guru, kita semua pandai, kita semua cerdik, jadi kita sama belajar. Hanya Roh Kudus yang pandai, hanya yang Roh Kudus yang menjadi pengajar kita yang cerdik. Dan pagi hari ini, di dalam tema kita pagi hari ini, kita akan ambil dari Ibrani pasal yang ke-11. Ini yang kita akan belajar sama-sama, saudara-saudara Tuhan, tentang iman. Kebanyakan kita orang Kristen memang tahu diri sendiri maupun kita memang sudah dilahirkan di dalam keluarga Kristen, maupun kita sudah menerima menjadi orang Kristen sudah bertahun-tahun, tapi kita belum mengerti, belum tahu apakah itu iman. Apakah itu iman? Mungkin kalau orang yang berpelajaran, orang yang suka membaca Alkitab, dia tahu, saudara. Dia tahu apa itu iman. Sebagai orang yang berumur, mungkin iman itu, arti iman itu atau maksud iman itu kurang jelas kepada mereka. Tapi pagi hari ini kita sama-sama akan mendengar apakah itu iman. Di dalam pasal yang ke-11 Ibrani, dari ayat 1 hingga 30, agak panjang, tapi kita akan belajar dari sini apakah maksudnya tentang iman. Iman bukannya benda, saudara, maupun bukan perkara-perkara yang senang kita cari maupun mudah kita memperolehi. Karena iman ini adalah satu kepercayaan kita yang sungguh-sungguh, maka itu akan menjadi iman kita. Seperti orang Kristen yang kita baca di ayat pertama. Mari kita lihat saudara. Inilah jawaban. Memang sudah jelas. Karena penulis Ibrani ini sudah menyatakan kepada kita. Dan ayat pertama dan kedua, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang
tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Inilah jawabannya, saudara. Kalau orang tanya pada kita, apa itu iman? Nah, inilah jawabannya di Ibrani ayat pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Dia mengatakan iman adalah dasar. Dasar, saudara. Dasar itu adalah, kalau orang putih mengatakan foundation, dasar. Seperti orang membina rumah. Rumah, kalau orang membina rumah, orang perlu dasar yang kuat. Seperti orang membina kondominium, menara yang tinggi-tinggi, orang mesti piling, membuat dasar supaya dasar itu kukuh, dasar itu kuat, dan tidak akan rebah dan tidak akan tumbang walaupun kuatnya angin ribut, tapi dia masih kukuh berdiri karena ada dasar yang kuat. Inilah sebabnya kita harus mengetahui apakah dasar orang Kristen. Karena iman kita adalah di dalam Tuhan Yesus. Sebagai orang yang percaya, saudara, kalau kita tidak mengenal Tuhan kita, Yesus Kristus, hanya kita tahu mengaku diri sendiri orang yang menjadi orang Kristen. Itulah sebabnya kita senang digoyah, senang diroboh, senang disesat. Orang senang menyesatkan kita oleh segala falsafah yang tidak maupun bertentangan dengan ajaran orang Kristen. Karena dasar kita tidak kuat. Itulah kepentingan, saudara, sebagai orang yang membina rumah, dia harus tahu bagaimana untuk mendirikan rumah maupun membangunkan rumah supaya dia kukuh maupun supaya dia kuat. Nah, dasarnya harus kuat. Begitu juga orang Kristen. Bagaimana kita menjadi orang Kristen kalau dasar kita tidak kuat maupun kita tidak tahu bagaimana kita mendapat atau mendirikan kepercayaan kita, iman kita, kalau kita tidak punya dasar. Di dalam Alkitab, saudara, Yesuslah, Yesus Tuhan kita atau Yesus Kristus Tuhan kita, dialah dasar iman. Dan dialah tempat kita mendirikan kepercayaan kita. Dan seterusnya, saudara, apa yang dikatakan seterusnya? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Karena dasar itu, iman itu, adalah sesuatu yang kita harapkan. Walaupun kita tidak pernah melihat Tuhan, saudara. Memang dalam firman Tuhan mengatakan, memang tidak ada orang yang pernah melihat Tuhan. Tapi kita mengharap kepada Tuhan. Kenapa? Di dalam firman Tuhan kita baca dan kita mendengar apa yang Tuhan firmankan kepada kita. Dan dari firman itu kita mengharap, saudara, mengharap. Dan seterusnya dia mengatakan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat, ya.
Kita tidak pernah, tadi saya mengatakan kita tidak pernah lihat Tuhan. Tapi tidak ada bukti saudara untuk kita melihat siapakah pribadi Tuhan. Kita bangun dari tidur saudara dan kita lihat sekeliling kita, ciptaan Tuhan. Dan kalau kita renung di dalam firman-Nya, maka itulah perbuatan Tuhan. Itulah yang Tuhan telah cipta, yang menyatakan dirinya pencipta segala-galanya dan menjadi bukti kepada kita saudara. Yang pertama tadi kita dengar tentang dasar, dan kedua bukti. Karena bukti ini saudara, ya, dan kita lihat siapakah diri Tuhan itu, dan sekarang kita telah mendengar tentang bukti dia. Buktinya adalah dinyatakan melalui ciptaannya. Segala yang ada saudara, kehidupan, ya, benda-benda yang hidup, semuanya yang Tuhan telah ciptakan untuk kita. Dan tiada kehidupan kalau Tuhan tidak memberi hidup, saudara. Dan inilah bukti yang Tuhan tunjuk maupun nyatakan kepada kita semua. Dan dari bukti inilah iman kita tumbuh. Karena kita tahu adanya Tuhan. Yang orang yang sudah mengerti, orang yang agak matang di dalam iman maupun dalam percayaannya tentang Tuhan, maka itulah yang selalu membuat kita harus selalu puji Tuhan, bersyukur kepada yang maha tinggi, itulah Tuhan kita. Karena segala yang dia telah cipta ialah untuk kita semua. Dan seterusnya saudara, karena Tuhan kita begitu hebat, tidak ada sesuatu pun boleh menandingi Tuhan kita di dunia maupun di surga. Dialah paling dahsyat, dialah yang paling hebat saudara. Di dalam firman Tuhan pun dia mengatakan, bumi ini adalah, dunia ini adalah alas kaki Tuhan. Tuhan kita sungguh hebat. Dan yang seterusnya saudara, iman, yang kita balik kepada topik kita tadi tentang iman. Iman tidak ada kepada seseorang kalau dia tidak pernah mendengar tentang apa yang kita percaya, apa yang menjadi dasar kita untuk percaya kepada Tuhan. Dan iman timbul kalau dia ada bukti. Itulah sebabnya kita sebagai orang Kristen, iman itulah yang penting. Karena kita sudah melihat buktinya saudara. Yang saya katakan tadi, mungkin dunia ini tidak paham tentang ciptaan Tuhan. Dunia ini tidak paham tentang bukti yang kita mengharapkan. Karena bukti itu saudara, yang kita katakan, yang firman Tuhan mengatakan, walaupun dunia ini tidak tahu, tapi bukti ini sudah nyata. Sebagai orang yang percaya, yang kita lihat apa yang Tuhan telah cipta untuk kita. Seperti kita mengharap adanya surga atau kita tidak pernah lihat surga saudara. Kita hanya dengar atau membaca dari Alkitab tentang surga. Tapi kita mengharap kita akan
bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita sudah meninggalkan dunia ini, kita akan bersama dengan Tuhan. Seperti firman Tuhan mengatakan. Karena itu satu bukti di dalam firman Tuhan mengatakan kita sudah dimiliki Tuhan. Kita menjadi orang asing di dunia ini, saudara. Karena kita bukan warga di dunia ini, bukan warga dunia ini lagi. Firman Tuhan mengatakan kita adalah warga surga. Puji Tuhan. Kita harus bersyukur, saudara, kalau kita lihat status kita ini, kita bukan lagi orang dari dunia ini. Karena kita sudah tahu kemana kita akan pergi masa kita meninggalkan dunia ini. Kita sudah tahu siapa yang menjadi pengentaran kita, membawa kita ke surga. Kita sudah tahu karena Yesus sudah menjanjikan kepada kita. Karena iman kita, saudara. Oke, seterusnya yang kedua. Mengapakah kita harus beriman? Tadi sudah jelas, saudara. Tapi ini lagi pertanyaan kita semua. Mengapakah kita harus beriman? Dalam ayat seterusnya, ayat pasal ke-11 ayat 6. Ini memang tidak asing bagi orang yang selalu mendengar, selalu membaca dan selalu percaya kepada Tuhan. Di ayat yang ke-6 mengatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ya, penting, saudara. Kalau tanpa iman di dalam diri kita, maka tidak mungkin kita berkenan kepada Tuhan. Itulah sebabnya iman memang penting. Walaupun kita sebagai orang Kristen, orang yang sudah lama sudah mengatakan ataupun sudah dinamakan orang Kristen, setiap sudah dilahirkan dalam keluarga Kristen maupun hidup sebagai orang Kristen, semua aktiviti orang Kristen kita ada mengikut atau apa sajalah yang kita anggap untuk melayani Tuhan. Tapi firman Tuhan mengatakan tanpa iman, saudara, tidak mungkin tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan. Tidak mungkin, saudara. Itulah sebabnya iman ini sangat penting. Di dalam Matius 17 ayat yang ke-20, apa firman Tuhan mengatakan? Yesus sendiri mengatakan, sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah. Tak ada yang mustahil bagi. Ini iman, saudara, sangat penting. Tuhan tidak mengatakan sebesar mana iman kita, saudara. Tuhan tidak mengatakan sebesar mana iman yang kita boleh dapat untuk pergi ke surga, untuk percaya kepada Dia. Di sini Dia mengatakan tidak ada tentang size, saudara. Tapi Dia mengatakan sebesar biji sawi. Kamu bayangkan, biji sawi itu sangat kecil, saudara. Sangat kecil. Itu pun susah kita memperoleh iman seperti itu. Dan di sini mengatakan kalau iman kita sebesar sebiji sawi, maka kita akan dapat berkata kepada gunung dan pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah. Ya. Dan seterusnya dia mengatakan tidak ada yang mustahil bagi. Inilah pentingnya iman di dalam Tuhan.
Karena tidak sesuatu pun maupun tidak sesuatu mustahil bagi kita kalau iman kita hanya sebesar sebiji sawi saja. Kita boleh berkata kepada gunung, gunung kau pindah dari sini ke sana. Dan di ayat yang seterusnya Matius 21 ayat yang ke-21 pun dia mengatakan, kita akan berkata kepada gunung itu dan berkata, kita perintahkan gunung itu untuk dibuang ke laut, maka itu akan terjadi karena kita punya iman sebesar sebiji sawi saja. Itulah yang firman Tuhan katakan kepada umat-umatnya. Karena iman itu sangat penting. Kalau kita melihat semakin jauh lagi saudara, dari ayat yang pertama hingga ayat yang seterusnya, apa firman Tuhan di sini mengatakan tentang saksi-saksi iman. Sudah 20 kali firman Tuhan mengatakan di sini karena iman. Jadi berarti iman ini kepada kita sangat penting kalau kita mempunyai iman. Nah 21 kali dia mengatakan karena iman. Yang pertama dia mengatakan karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Sebelum dunia ini dibentuk saudara, firman Tuhan mengatakan dunia ini kosong, gelap gelita, dan dipenuh dengan air saja. Dan Tuhan telah berfirman supaya bumi ini terbentuk. Dan seterusnya saudara, karena iman Habel telah mempersembahkan pada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Ini tentang persembahan maupun korban saudara. Karena korban ini Tuhan tidak selalu berkata kepada kita tentang apa yang kita harus buat, tapi kita harus mengerti dari ayat ini mengapa Abel mempersembahkan kepada Tuhan yang terbaik dari Kain yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Dan di sini saudara, sesudah manusia jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa, yang pertama yang Tuhan buat adalah mengorbankan satu binatang dan mengambil kulit dan beri kepada mereka untuk menutup badan mereka maupun kesulitan mereka ini. Dan kedua, ini tentang Abel. Abel pun menggunakan binatang dan untuk mempersembahkan sebagai korban kepada Tuhan. Dan berarti Tuhan memerlukan darah untuk menjadi korban, untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan sangat senang apabila dia melihat persembahan korban yang Abel bagi, mempersembahkan kepada dia. Dan sekarang saudara,
dalam pengertian kita sebagai orang Kristen. Apa yang kita harus korban? Karena dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus tidak mengatakan kita harus menyembelihkan jenis binatang atau binatang supaya menjadi korban. Itu gambaran saja dari perjanjian lama apa yang kita harus lakukan dalam perjanjian baru, saudara. Karena dalam perjanjian baru, Yesus sendiri sudah mengeluarkan darahnya untuk menjadi korban pada kita semua. Dan itu pun mengeluarkan darah saudara untuk menjadi korban supaya dosa kita dihapus maupun diampuni oleh Bapa kita di surga. Dan itu tentang korban saudara, tentang Habel. Dan yang ketiga saudara, kalau kita lihat kena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatkannya. Henok, mungkin kita pernah terbaca kejadian tentang Henok itu terangkat, dia hilang, tidak ditemui sampai sekarang. Hanya kita tahu nama saja, tapi sebenarnya firman Tuhan telah mengatakan dia terangkat ke surga. Dan sampai sekarang itulah menjadi dasar, jadi gambaran kepada kita untuk tahu supaya kita beriman kepada Tuhan kita. Mereka ini semua saksi-saksi iman. Dan selain ini seterusnya kita mendengar apakah itu iman Abraham. Abraham maupun Ibrahim itu adalah orang biasa, saudara. Kita dengar dalam kejadian sebelum dia dipanggil oleh Tuhan untuk tinggalkan sanak saudara dia dari tempat dia di mana dia dilahirkan dari Ur. Dan dengan iman dia mula berjalan kena oleh mimpi. Tuhan bercakap dalam mimpi dia dan dia mengambil keputusan untuk beriman dan mendengar apa sebenarnya dalam mimpi dia itu. Kena iman, tadi kita mengatakan dia adalah dasar kepada apa yang kita harapkan. Dan begitu juga Abraham. Dia tidak pernah melihat tempat yang Tuhan tunjuk kepada dia, tanah perjanjian, tanah Kanaan. Tidak pernah. Tapi dia beriman, saudara. Dia sanggup tinggalkan negerinya, tempat lahirnya, dan dia berjalan terus. Walaupun melalui banyak masa sukar maupun perkara yang sukar, halangan, tapi dia tetap terus berjalan. Sampai ketemu tempat yang Tuhan telah janjikan kepadanya. Dan mengapakah dalam firman Tuhan di sini selalu disebut-sebut nama Ibrahim maupun Ibrahim? Itulah di sini dia mengatakan dia adalah satu dari saksi-saksi iman. Disinilah contoh saudara yang kita belajar bagaimana Ibrahim mempunyai iman sebesar itu. Sedangkan Tuhan Yesus mengatakan dalam perjanjian baru, dia hanya memerlukan maupun mengatakan kepada kita, kalau maupun di sini dia mengatakan sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi,
Sekiranya, dia mengatakan, kamu mempunyai iman sebesar sebiji sawi. Dia tidak mengatakan, sekiranya kamu mempunyai iman sebesar setinggi gunung, sebesar macam-macam yang besar. Tidak. Dia hanya mengatakan, sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi. Jadi dia tuntut dari kita, kalau kita mau mengerti tentang iman. Karena iman tidak ada size, saudara. Kalau Tuhan Yesus sendiri, iman memang sudah besar. Imannya memang sudah besar. Tidak dapat ditandingi oleh siapapun. Tapi dia hanya mengatakan kepada kita, kalau iman kita sebesar sebiji sawi, kita boleh mengatakan kepada gunung, pindah dari tempat ini ke sana, maka dia akan pindah sana. Dan akhir sekali Tuhan pun telah mengatakan, tiada mustahil bagi kalau kita mempunyai iman sebesar sebiji sawi. Dan saudara-saudari dalam di musim pandemik ini, saudara, pergerakan kita sangat dan masa sekarang memang sukar, tidak terlalu bebas gerak, karena semakin dekat orang yang dijangkiti oleh COVID. Dan sekarang kita di Kampung Bambong sudah lockdown. Tidak ada seorang pun dapat masuk Kampung Bambong pun, orang Kampung Bambong pun susah mau keluar. Dan apa yang kita harus buat, saudara, di dalam Tuhan? Itulah pentingnya iman kita. Yang pertama, kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, kita berdoa, kita covering pun. Penjaga supaya Tuhan menjaga kita, menudungi kita dengan kuasa. Tidak tiada obat di dunia ini yang sangat mujarab, saudara. Karena iman kita juga tidak dapat sembuhan dari Tuhan. Dan pernah Tuhan Yesus mengatakan, karena iman kamu disembuh. Walaupun obat itu orang mengatakan mujarab, saudara. Kalau Tuhan tidak memberi kuasa atau curahkan kuasa kepada di atas obat itu, maka obat itu pun tidak ada kesannya. Itulah pentingnya kalau kita sebagai orang yang percaya, beriman pada Tuhan. Yang seterusnya, saudara, sebelum kita tutup pengungsian kita ini, kita harus belajar, saudara, dari tokoh-tokoh kita ini dalam firman Tuhan, dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru. Mereka ini sanggup mati. Nah, iman, saudara. Dia sanggup mengorbankan masa, mengorbankan keuangan, mengorbankan bisnis, maupun mengorbankan apa saja dalam hidup. Nah, iman mereka pada Tuhan. Bagaimana dengan kita, saudara? Maukah kita korban seperti apa yang tertulis dalam? Walaupun kita tidak dapat korban seperti mereka itu, tapi biar iman kita bertumbuh hari di dalam iman kita Yesus Kristus. Akhir sekali, saudara, biar kita diberkati oleh Tuhan. Jangan kita seperti orang dunia ini, mengambil saja
yang kita percaya kepada Tuhan dengan mulut saja, tapi kita sudah jauh dari Tuhan. Dengan mulut saja senang kita cakap, tapi dalam hati kita belum tentu, saudara. Tuhan sudah awal-awal tahu maksud kita. Dan itulah yang Tuhan mengatakan, firman Tuhan mengatakan dalam Ibrani pasal 11 ayat 6. Tidak mungkin kita menyenangkan hati Tuhan, saudara, kalau kita tanpa iman, hidup tanpa iman. Iman sangat penting di dalam hidup kita ini. Jadi kita sama-sama belajar, saudara, dan tunjuk iman kita kepada dunia ini, iman kita kepada Tuhan kita, supaya kita diberkati Tuhan, supaya Tuhan senang melihat kita. Dan setiap kali kita berdoa, Tuhan mendengar doa kita. Setiap kali kita dalam kesesakan, maka firman Tuhan mengatakan Dia menyertai kita karena iman kita. Terima kasih, saudara-saudari. Tuhan memberkati kita semua, dan mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh dengan kasih dan hikmat. Kami bersyukur dan berterima kasih atas anugerah-Mu, Tuhan. Dan kami percaya, Tuhan, tanpa iman tidak mungkin kami berkenan kepadamu. Tolong kami beroleh maupun bertumbuh dalam iman kami, saudara. Tuhan, supaya kami dapat menyenangkan hati Engkau. Kami tahu dan mengerti, kami hanya debu tanah. Tapi dengan tangan-Mu yang hebat, Tuhan, Kamu membentuk kami menjadi sempurna. Dan Engkau menghembuskan nafas-Mu supaya kami menjadi makhluk yang hidup. Dan pagi hari ini, biar firman ini tetap bertumbuh di dalam hati kami. Iman ini tetap dinyatakan dengan kepercayaan kami kepada Engkau, Tuhan. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Terpuji nama Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus kita sama-sama berdoa. Amin, saudara. Dan kita berjumpa lagi di minggu hadapan dengan topik-topik yang lain pula. Terpuji nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.